Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Asorado. Di film ini menceritakan tentang dua kelompok tahanan di penjara selalu membuat kegaduhan. Masing-masing adalah pimpinan geng di dua lokasi berbeda. Keadaan berubah ketika seorang pria yang dikenal sebagai legenda dipindahkan ke sana. Pria tersebut bernama Tae-sik. Salah satu pemimpin geng sangat mengenalinya sebagai sosok yang menakutkan karena dia bisa mengalahkan 100 gangster sekalipun. Sejak kedatangannya, penjara jadi lebih damai. Tidak ada lagi ribut antara geng karena Tae-sik mengendalikan mereka. Sayang, suasana yang manusiawi tersebut kembali berubah. Kali ini lebih panas karena hadirnya kepala sipir yang baru. Belakangan diketahui kalau dia memiliki dendam terhadap Tae-sik. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apa kalian penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan para tahanan yang sedang tawuran, dan karena saking rusuhnya, para sipir di sana menghentikan tawuran tersebut dengan menggunakan semprotan air. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat si Pirly dan Pak Kepala Sipir sedang memantau hal tersebut. Hal ini membuat Pak Kepala Sipir khawatir, karena pada saat dilakukan peninjauan penjara, dia takut tidak akan mendapatkan promosi jabatan karena kondisi penjaranya itu. Dan lalu si Pirly berkata bahwa dia akan membujuk para bos gangster untuk berdamai, untuk mensejahterakan penjaranya itu. Lalu Shin berpindah ke seorang ketua geng dari Doksa Mopo yang bernama Doksa. Dia diam-diam akan dibunuh bos geng Bumpa yang bernama Kim Dae-ho dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan di penjara itu. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh salah satu sipir penjara anak buah dari si Pirly yang memang bertugas khusus untuk mengawasi kedua bos gangster tersebut. Sedikit info, jika kedua bos gangster tersebut mendapatkan perlakuan khusus dari si Pirly, saat yang lainnya hanya makan sayuran rebus, dua bos gangster ini malah makan ayam. Keesokan harinya, kepala sipir meminta si Pirly untuk bersiap karena akan ada mafia kelas Edun yang datang ke penjara tersebut. Dan si Pirly langsung berpendapat jika orang itu bisa menjadi yang terkuat di antara dua bos gangster itu, maka kemungkinan besar orang itu dapat mengendalikan situasi di dalam penjara itu, dan para sipir lebih mudah menjalankan tugasnya. Kembali ke penjara, Doksa mendatangi Dae-ho karena kesal akan perbuatannya yang mencoba membunuhnya itu, dan dia memutuskan untuk menantang gelut Dae-ho saat itu juga. Dan pastinya tanpa rasa takut, Dae-ho pun menerima tantangan tersebut. Dan tanpa basa-basi, pergulutan antara dua geng itu langsung dimulai. Keesokan harinya, akhirnya mafia kelas Edun datang ke penjara itu. Mafia itu bernama Lee Tae-sik. Saat Tae-sik dibawa masuk, dengan santuinya Doksa malah mengejek mafia tersebut. Dan inilah yang terjadi. Tae-sik dipenjara di sel khusus. Beberapa saat kemudian, kepala sipir dan si Pirly mendatanginya. Dia memberikan penawaran kepada Tae-sik. Jika Tae-sik mau membantunya mengendalikan Doksa dan Dae-ho, maka kepala sipir akan membantunya selama dia dalam penjara. Di sisi lain, Dae-ho sedang menceritakan betapa mengerikannya si Tae-sik ini. Dahulu Tae-sik sebenarnya hanyalah seorang satpam biasa. Namun suatu ketika dia terpaksa harus menghadapi gangster besar di Korea lantaran dia membantu seorang wanita. Tapi tak disangka dia yang seorang diri itu berhasil mengalahkan anak buah gangster tersebut yang jumlahnya lebih dari 100 orang.
Dan sejak saat itu namanya pun menjadi terkenal dan ditakuti oleh seluruh Korea. Keesokan paginya, Tae-sik berbaur dengan para tahanan yang lainnya di lapangan. Tanpa basa-basi, dua bos gangster itu langsung hormat dan patuh kepadanya. Lalu Tae-sik langsung menyuruh kedua bos gangster itu untuk berdamai, sesuai dengan perintah yang telah dia terima dari sang kepala sipir. Dan tanpa perdebatan sedikit pun, Daeho dan Doksa pun berdamai, serta mereka juga saling memaafkan. Dari kejauhan, kepala sipir yang melihat hal ini pun merasa tenang, karena di penjaranya tidak akan ada kerusuhan lagi. Dan kini kehidupan di penjara pun jauh lebih baik, semua hidup dengan tentram seperti sebuah keluarga. Tae-sik juga sudah tidak ditempatkan di sel tahanan khusus lagi. Kini dia dipindahkan satu sel dengan Daeho, supaya Tae-sik bisa berbaur dengan para tahanan yang lainnya. Setelah beberapa saat, sebab kedamaian di penjaranya, kini kepala sipir telah naik jabatan. Bahkan penjara tersebut terpilih menjadi penjara paling teladan. Sebagai tanda terima kasih dan perpisahan, kepala sipir pun menghadirkan pentas hiburan kepada para tahanan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir baru bernama Jo Pyong datang ke penjara itu. Lalu sipir Lee menjelaskan tentang semua yang ada di penjara ini, termasuk dengan penjara mereka yang baru saja mendapatkan gelar penjara paling teladan, karena kedamaian penghuni di dalamnya. Mendengar hal ini, Jo Pyong bukannya senang, tetapi justru dia sangat marah. Dia menghukum sipir Lee dengan memukuli pantatnya. Sipir Lee yang kesal pun mendatangi semua sel dan menyuruh semua tahanan untuk berkumpul. Dan ketika dia melihat salah satu anak buah Daeho yang malas-malasan, dia langsung memukulinya. Kemudian semua tahanan pun dikumpulkan di lapangan. Lalu setelah semua tahanan dikumpulkan di lapangan, Jo Pyong menyuruh sipir Lee dan anak buahnya menggeledah semua sel di sana. Namun sebelumnya, Jo Pyong memindahkan terlebih dahulu 3 tahanan terkuat di sana, yaitu Tae-sik, Daeho, serta Doksa sekaligus. Dan pada saat penggeledahan, para sipir menemukan rokok, senjata tajam, bahkan obat-obatan. Aturan baru dari Jo Pyong pun kini telah ditetapkan. Sebagai contohnya, para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi. Dan jatah makanan yang diberikan juga sangat tidak memuaskan. Lalu Jo Pyong mendatangi Tae-sik dan menginterogasinya. Flashback ke zaman dahulu. Di sebuah tempat karaoke, kita diperlihatkan dengan segerombolan pria yang sedang minum-minum. Lalu datanglah wanita penghibur di sana. Kemudian salah satu pria menyuruh seorang wanita bernama Horan untuk meminum minuman yang di dalamnya telah dicampur dengan obat-obatan. Namun si Horan ini tidak mau. Dan sebab si Horan ini tidak mau, si pria ini langsung memukul sang wanita ini dengan botol minuman di sana. Untungnya para petugas karaoke di sana langsung melerainya, beserta sang pemilik karaoke yang ternyata adalah Tae-sik. Tae-sik mencoba menenangkan orang itu, namun karena keras kepala, dia malah akan menyerang Tae-sik hingga dirinya tak sengaja terpleset, serta botolnya menusuk ke badannya sendiri dan mengakibatkan dirinya wafat. Dan ternyata anak yang wafat ini adalah anak dari Jo Pyong. Dan sebenarnya Tae-sik di sini tidak bersalah, tetapi akibat fitnah dari Jo Pyong, akhirnya Tae-sik pun masuk ke dalam penjara. Di sini Jo Pyong melakukan segala cara supaya dia bisa satu penjara dengan Tae-sik, agar nantinya dia bisa menyiksa dan memperpanjang masa tahanan Tae-sik itu. Tak lama kemudian, Jo Pyong menyuruh para sipir untuk menggantung Tae-sik dan setelah itu memukulinya. Lalu Jo Pyong memerintahkan sipir Lee untuk mengembalikan Daeho dan Doksa ke sel semula, supaya mereka bisa bermusuhan kembali layaknya dulu lagi. Dan tak hanya itu, Jo Pyong juga memaksa salah satu tahanan untuk menyelundupkan obat-obatan dengan tuduhan Tae-sik lah yang melakukannya, atau sebagai bandarnya, sehingga dia bisa menambahkan masa hukuman kepada Tae-sik. Keesokan harinya, Horan datang untuk menemui Tae-sik. Sedikit info, ternyata Horan adalah istri dari Tae-sik.
Lalu Horan dibawa ke ruang pribadi Jopyong. Di sana Jopyong berkata, semenjak datangnya Tae-sik di sana, suasana penjara itu menjadi lebih tentram dan damai. Kemudian Jopyong menjamu Horan dengan secangkir kopi, yang ternyata di dalamnya telah dicampur dengan obat tidur. Lalu setelah Horan terlelap, tanpa pikir panjang, Jopyong langsung melecehkannya, bahkan dia juga sempat memotretnya. Tak menunggu waktu lama, Tae-sik datang ke ruang itu. Dia yang melihat istrinya telah dilecehkan seketika menjadi sangat marah. Namun sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dia pingsan sebab dipukuli oleh para sipir atas perintah dari Jopyong. Kemudian setelah hari berganti, Doksa akan dibebaskan secara bersyarat asalkan dia mau memenuhi perintah dari Jopyong ini, yaitu menyandra Horan serta menangkap Tae-sik. Sebab Doksa sangat rindu dengan ibunya yang sedang sakit, dia pun akhirnya menyetujui hal itu. Pagi harinya, Tae-sik dibantu kabur oleh tahanan lama yang juga ditahan di sel khusus. Tae-sik yang telah berhasil keluar dari selnya langsung menemui Dae-ho. Mereka berunding tentang Doksa yang tiba-tiba dibebaskan secara bersyarat. Mendengar hal ini, Tae-sik merasa ada yang tidak beres dan dia amat khawatir dengan keadaan Horan. Lalu Tae-sik menyuruh Dae-ho beserta anak buahnya untuk membuat keributan supaya dia bisa kabur dari sana. Pada saat kabur, sipir Lee sempat melihat Tae-sik, tetapi dia membiarkannya, dan justru dia terlihat sangat senang. Setelah menganggap Tae-sik telah jauh dari penjara, sipir Lee baru melaporkan kejadian ini kepada Jopyong. Namun Jopyong terlihat sangat tenang, karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sebab hal itu, Jopyong memerintahkan Doksa untuk menangkap si Tae-sik. Jopyong menyuruh sipir Lee agar tetap tenang dan seolah tidak terjadi apa-apa, karena Menteri Hukum 2 jam lagi akan melakukan survei ke penjara tersebut. Atas perintah Jopyong, sipir Lee pun mengatur para sipir dan tahanan supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Tae-sik sedang mencari istrinya yaitu Horan, hanya dengan bermodalkan fotonya saja. 2 jam pun telah berlalu dan kini Menteri Hukum sudah sampai di penjara. Dia langsung disambut oleh sipir Lee dan beberapa wartawan di sana dengan ramahnya. Begitu juga dengan Tae-sik yang sudah sekian lama berkeliling. Akhirnya dia berhasil menemukan istrinya. Namun sayangnya dia disandra oleh anak buah Doksa. Lalu Doksa datang dengan anak buahnya yang paling jago dalam bergelut. Dan Tae-sik pun langsung diserang oleh mereka. Tae-sik sudah hampir mengalahkan Doksa, namun tiba-tiba akibat tenaganya semakin menipis, Tae-sik dan Horan pun memutuskan untuk kabur. Namun di tengah perjalanan, dia kembali dihadang oleh anak buah Doksa. Karena merasa sudah terpojok, Tae-sik pun lalu menyuruh Horan untuk kabur dan melaporkan hal ini kepada polisi. Akhirnya dengan berat hati Horan pun meninggalkan suaminya yang sedang dalam bahaya itu. Tak lama kemudian Tae-sik kembali dihadang oleh Doksa dan duel pun kembali terjadi. Dan akhirnya mereka berdua lemas tak berdaya karena mereka saling tertusuk satu sama lain. Kemudian Doksa meminta maaf kepada Tae-sik sebab dia telah menuruti perintah dari Jopyong. Akan tetapi dia telah bekerja sama dengan wartawan untuk mengungkapkan kasus ini. Doksa lalu menelpon wartawan tersebut dan Tae-sik menceritakan semua hal yang terjadi di dalam penjara itu. Tak lama kemudian, Jopyong yang sedang ngopi dengan Menteri Hukum didatangi oleh para wartawan. Dan para wartawan tersebut menanyakan perihal kasus kaburnya Tae-sik dan juga bukti beserta saksi palsu untuk memberatkan hukuman Tae-sik. Jopyong pun hanya bisa pelongo-pelongo karena hal ini. Lalu Menteri Hukum mengecek HP milik Jopyong.
Dan benar saja, ternyata di HP itu ada foto pelecehan kepada istri Tae-sik. Dan akhirnya Jo-byung pun ditangkap. Tak lama kemudian, Tae-sik dan Doksa kembali datang ke penjara itu. Dan mereka langsung diamankan oleh para sipir di sana. Kini kondisi penjara kembali tentram seperti sebelum kedatangan Jo-byung dulu. Dan kini sipir Lee juga telah naik jabatan menjadi kepala sipir di sana. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan film yang satu ini? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.